Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan memberi kita lagi kesempatan menerima berkat-Nya lewat hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita sejenak bersekutu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hidup kita boleh digambarkan seperti mobil atau mobil baru. Biasanya pemilik mobil atau motor sangat rajin menyuci agar tetap kinclong, sekaligus memeriksa kalau ada badan mobil atau motornya itu yang cacat atau berok. Setelah mobil atau motor itu dicuci, dibungkus lagi dengan kain pembungkus. Tetapi kalau satu saat kain pembungkus itu diangkat atau dibuka, walaupun mobil itu tidak dipakai, ternyata pasti ada debu di sana. Dan kalau debu itu dibiarkan begitu lama, dia akan menjadi karat yang merusak badan mobil itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah hidup kita. Hidup kita itu sangat dekat dengan dosa dan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya tidak berdosa. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, pertama, tetaplah ingat untuk mengaku dosa. Salah satu ciri iman yang dewasa dan bertumbuh adalah terbuka mengaku dosa atau kesalahan. Tidak perlu membenarkan diri sebagai orang benar. Introspeksi diri dan kejujuran mengaku dosa atau kesalahan itu adalah awal dari pembaharuan diri. Kesediaan mengaku dosa berarti jujur terhadap diri sendiri. Sehebat apapun usaha manusia untuk menutupi dosanya, tidak akan berhasil, karena Tuhan tidak dapat dibohongi atau dikelabui. Jujur terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan mendorong kita untuk membaharui diri. Sebaliknya, berusaha menutupi kesalahan dan dosa mengakibatkan kita selalu dibayang-bayangi rasa bersalah yang membuat hati dan jiwa kita tidak tenang. Catatan yang kedua, kita bersyukur Tuhan kita tidak hanya menghukum orang berdosa, tetapi juga rindu dan menerima setiap orang yang mengaku dosa.
Tuhan kita rela dan terbuka mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pengampunan itu sudah dilaksanakan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang dilaksanakan sekali untuk selama-lamanya. Pengampunan itu sudah tersedia. Tugas kita adalah datang mengaku dosa dan dengan segala kerendahan hati dan penyesalan yang sungguh. Penulis surat Yohanes menegaskan ini karena pada saat itu ada orang yang menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan yang boleh mengampuni dosa. Tetapi sebagai orang Kristen harus meyakini dan memberitakan bahwa yang berhak mengampuni dosa adalah Tuhan kita itu sendiri. Sehebat apapun kemampuan manusia, itu tidak dapat menghapus dosa selain Tuhan sendiri yang membuka diri mengampuni setiap orang yang datang menghadap Dia dengan penyesalan yang sungguh memohon keampunan dosa. Catatan yang ketiga, jika kita sudah mengaku dosa, jangan diulangi lagi. Harus diakui bahwa jika kita sempat jatuh dan melakukan dosa, kita sangat susah untuk menarik diri atau melepaskan kita dari dosa itu sendiri. Karena itulah Tuhan sudah rela mengorbankan diri agar kita lepas, bebas dari dosa. Tetapi orang yang sudah menerima pengampunan dosa harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan wajib menjaga diri berjuang melawan dosa. Walaupun kita tidak dapat bebas dari dosa, tetapi kita wajib berjuang melawan dosa dan kejahatan. Walaupun kekuatan kita tidak mampu untuk menghentikan dosa, untuk melawan dosa, dan kita sangat lemah, tetapi jika kita sungguh-sungguh berusaha melawan dosa, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk itu. Catatan yang terakhir, Tuhan sendiri yang Maha Kuasa dan Maha Kudus bersedia mengampuni orang berdosa. Maka kita wajib bersedia untuk saling mengampuni, saling menerima. Lebih baik saling mengampuni daripada saling mengintai. Lebih baik saling mengampuni, saling menerima daripada berusaha memonjokkan sesama. Dengan mengampuni, kita berusaha memulihkan hubungan baik dan memulai lembaran baru. Tidak perlu mengungkit-ungkit luka lama. Setiap kesempatan yang diberikan Tuhan harus kita gunakan untuk perbaikan diri sendiri, juga memperbaiki hubungan dengan sesama, dan terutama memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami atas kasih Tuhan kepada kami yang selalu bersedia menerima kami saat kami datang memohon pengampunan dosa. Tuhan, sadarkan kami, mampukan kami untuk mengenal dosa, baik dosa yang nyata ataupun yang tidak, sehingga kami boleh menjaga diri kami, supaya kami boleh menjauhkan diri kami dari segala jebakan-jebakan dan godaan-godaan dosa, tetapi kami boleh setia sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan menguatkan dan menuntun kami dalam perjalanan kami hari ini, sehingga dalam setiap aktivitas kami tidak terjebak dalam dosa, tetapi kami boleh memberitakan pengampunan-Mu. Kami penuh dengan sukacita, kedamaian dan keteduhan, juga memperoleh berkat dari Tuhan. Amin. Selamat pagi.